Halo semuanya, aku Gevira, aku berumur 21 tahun dan aku adalah seorang K-popers. Jadi kali ini aku bakal cerita tentang gimana sih perjalanan aku sebagai seorang fans dari berbagai macam boy group atau girl group K-pop. Jadi awal mula aku jadi K-popers adalah saat aku berusia kurang lebih 15 tahun saat aku duduk di bangku SMP kelas 1. Jadi waktu itu ceritanya aku tuh iseng-iseng diajak temanku nonton salah satu survival show K-pop namanya Produce 101 di season 2, dimana waktu itu mereka survival show untuk boy group. Ya, di season satunya mereka survival show untuk girl group. Pada detik itu aku mulai tertarik nih sama cowok-cowok K-pop. Padahal dulunya aku sangat anti banget sama K-pop, sampai kayak apaan sih suka K-pop? tapi sekarang kayak udah bertahun-tahun. Tapi waktu itu aku masih belum terlalu menahu tentang Korea, tentang apa itu fandomnya Korea yang sangat banyak itu. Aku cuma fokus di survival show dan gimana cowok yang aku suka ini bisa debut jadi boy group. Nah waktu itu ternyata orang yang bikin aku suka K-pop ini gagal debut di boy group buatan survival show-nya itu. Nama grupnya jadi 101. Mungkin teman-teman juga tahu 101. Nah itu dia gagal debut dan waktu itu aku lagi latihan buat olimpiade bahasa Inggris. Saat aku tahu dia nggak debut, entah kenapa aku tuh ikutan nangis kayak aku nggak debut gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener jadi fanatik sama K-pop gara-gara survival show itu. Nah setelah survival show-nya selesai, aku tuh tetap ngikutin si 101 ini yang hasil dari debut K-popnya, debut survival show-nya, sorry. Nah setelah dari itu, berangkat dari itu, aku mulai cari tahu nih tentang boy group lain selain 101 tadi. Nah waktu itu aku pertama kali lihat musik videonya BTS yang DNA. Nah waktu itu lagi beken tuh, aku lihat ternyata ganteng-ganteng juga. Akhirnya aku mulai suka sama K-pop mulai dari BTS. Nah setelah 101 ini disband karena kontraknya mereka nggak berlanjut, aku akhirnya memutuskan buat nggak mau berhenti di satu fandom aja, nggak mau menjadi Wonderful, kan nama fandomnya si 101 ini Wonderful. Nah akhirnya aku nggak mau berhenti di situ karena aku tuh udah terlanjur dikecewakan Anjay. karena mereka awalnya debut terus tiba-tiba disband. Aku tuh trauma sama kejadian masa lalu dimana aku dulu adalah seorang Directioners atau fans dari One Direction yang which is mereka tiba-tiba bubar, tiba-tiba hilang. Dan waktu SD tuh aku bahkan punya satu buku tebel dimana isi buku itu adalah lirik dari lagu-lagu One Direction. Dan kala itu aku sama temanku tuh selalu ke warnet buat cari tahu lirik dari lagu-lagu One Direction yang berbahasa Inggris itu. Waktu itu aku masih SD kelas 4, kelas 3, kelas 4. Nah, dari situ akhirnya aku bisa bahasa Inggris lumayan lancar gara-gara menghafal lirik lagu dari One Direction. Sebenarnya jadi fans itu sebenarnya ada plus minusnya. Mulai dari One Direction tadi aku akhirnya bisa tahu bahasa Inggris yang lebih complicated di dalam lirik lagu. Nah sebagai K-popers aku juga merasakan hal yang sama, dimana setelah aku berhenti menjadi satu fandom aja atau kalau bahasa gaulnya itu multi fandom. Nah aku mulai belajar bahasa Korea juga di situ. Jadi mulai aku SMA, aku mulai ambil kursus bahasa Korea. Jadi kurang lebih menjadi seorang fans buat aku sendiri tuh gak cuma bawa hal buruknya yang fanatik lah yang apa, tapi ternyata menjadi seorang fans itu bisa ngasih positive side dari
fanatiknya. Jadi aku mulai belajar bahasa Korea biar aku tuh bisa nih berinteraksi sama idolku, aku bisa berinteraksi sama mereka dalam bahasa mereka kayak gitu. Aku mulai belajar bahasa Korea dari SMA dan mulai mempelajari Korea itu sendiri. Nah, abis itu berangkat dari situ aku mulai dari jadi multi fandom. Aku nggak berhenti dari jadi satu fans boy group ataupun girl group. Jadi aku mulai mengikuti semua aktivitas industri musik Korea gitu, mulai dari Korea R&B Korea, rap, terus mereka yang emang debutnya single kayak gitu-gitu. Jadi dari situ aku juga merasa bahwa Korea ini, industri entertainmentnya Korea ini termasuk yang lebih oke daripada industri musik di Indonesia, karena nggak cuma debut sebagai artis, tapi agensi mereka nih memfasilitasi para artis mereka tuh dengan baik. Kayak seumpama nih ada boy group atau girl group yang lagi mau comeback atau mereka lagi mengeluarin lagu baru, itu nggak berhenti di mereka ngeluarin lagu baru aja, tapi banyak aktivitas grup yang emang disediakan untuk dinikmati oleh fans mereka. Jadi menjadi K-popers itu untungnya adalah kita tuh bisa merasa lebih deket sama idol kita, dimana kita tuh disajikan banyak hal, mulai dari konten mandiri dari boy group atau girl groupnya sendiri. Biasanya ada variety show juga yang mereka datangi ketika mereka mengeluarkan single atau album baru. Jadi kenapa alasan aku tetap jadi K-popers dari aku SMP sampai SMA sampai kuliah sekarang, sampai umur aku 21 tahun, karena aku merasa K-pop tuh punya banyak hal yang bisa kita nikmati sebagai fans, mulai dari gimana kreatifnya industri musik mereka, terus ada variety show yang dibikin oleh agensi mereka, bahkan dari industri entertainment Korea kayak gitu. Bahkan konten-konten YouTube masing-masing girl group atau boy group ini juga rame loh. Jadi mereka tuh menyajikan banyak konten yang bisa dinikmati oleh fans. Dan kenapa aku lebih milih K-pop dibanding mencari boy group lain dari barat, kayak seumpama siapa ya, boy band dari barat yang mirip-mirip One Direction mungkin. Aku merasa bahwa aku nggak bisa menikmati hal-hal lain dari mereka selain musiknya mereka dan mungkin di beberapa acara yang mereka datangi. Jadi nggak sedekat kayak gimana interaksi aku sama para idol Korea daripada idol dari barat gitu. Jadi mungkin beda tipe industri kali ya. Industri musik Korea itu mungkin lebih mengedepankan gimana interaksi fansnya dengan idolanya, sedangkan industri barat ya udah, yang penting mereka tampil di panggung, yang penting mereka ngeluarin single baru secara rutin, kayak mungkin kayak gitu sih. Jadi aku lebih memilih jadi K-pop fans sampai sekarang gara-gara interaksi yang bisa aku dapetin ketika aku melihat konten mereka, menikmati musik mereka, dan bisa connecting dengan mereka melalui media sosial atau platform lainnya seperti Weverse, Instagram, Naver, dan lain sebagainya. Kalau dari aku kayak gitu, suka duka menjadi fans K-pop, dan selama kurang lebih 9 tahun aku menjadi fans dari K-pop itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada hal lain yang mau dibicarakan atau mau sharing juga, boleh banget, silahkan di komen di bawah ini. Terima kasih, bye-bye.